Halo, selamat bertemu lagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semangatnya tetap membara ya. Tepuk tangan dulu dong untuk diri kita semua yang sudah hadir hari ini. Baiklah mahasiswa-mahasiswi keren dan calon manajer sukses masa depan. Coba deh perhatikan gambar di slide ini. Siapa di sini yang merasa tampilan di monitor itu estetik banget atau malah ada yang bilang, wah itu pasti kerjaan manajer logistik, capek banget kayaknya. Nah, gambar yang kalian lihat ini teman-teman adalah jantungnya operasional banyak perusahaan. Judulnya jelas terpampang, Inventory Management. Tugas kita hari ini adalah membedah apa sih esensi dari manajemen ini. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin barang yang numpuk di gudang? Coba kalian lihat abang kita yang lagi fokus di depan monitor. Lihat abang kita yang paling depan. Abang ini terlihat sangat serius, memegang clipboard dan kacamatanya itu loh menambah aura profesional. Dia sedang berinteraksi dengan sistem yang menampilkan berbagai diagram dan dashboard. Ini menunjukkan bahwa manajemen inventaris hari ini tidak lagi cuma soal menghitung kardus, tapi soal data, analisis, dan pengambilan keputusan cerdas. Jadi, kalau cuma bisa hitung 1, 2, 3, fix kalian belum siap jadi manajer inventaris. Kalian harus bisa baca grafik batang, grafik pie, dan trendline. Tuh, dashboard di monitor. Perhatikan dashboardnya. Ada grafik batang, ada diagram pie. Ini artinya, setiap keputusan yang diambil di gudang itu harus data driven. Ingat pepatah viral, hidup itu pilihan, tapi kalau inventaris datanya yang bicara. Kita menganalisis stok mana yang cepat habis, stok mana yang stuck alias jadi jomblo di gudang, dan kapan kita harus order lagi. 3. Lihat pahlawan kita yang di belakang, ada mas-mas safety helmet kuning lengkap dengan scanner barcode. Dia adalah eksekutor lapangan garda terdepan. Dia memastikan setiap barang yang masuk dan keluar itu terekam secara real time. Tanpa kerja keras beliau, data di dashboard abang kacamata itu hanyalah fiksi belaka. Ingat ya, jangan sampai kejadian data bilang stok ada 100 pas dicek di gudang adanya cuma kenangan. Itu namanya inventory error. Lucu tapi bikin rugi perusahaan. 4. Rak-rak kardus yang menggugah selera. Dan tentu saja latar belakang gudang yang penuh dengan rak-rak raksasa itu menunjukkan skala dari pekerjaan ini. Kita bicara tentang aset bernilai miliaran yang tersimpan di situ. Salah taruh satu kardus saja bisa bikin manajer logistik insomnia 7 hari 7 malam. Wah mantap, kalian sudah paham drama di gudang. Sekarang kita masuk ke dasar-dasarnya. Boleh kita pindah ke slide kedua, cekidot. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi smart, coba fokus ke judulnya. Apa itu persediaan? Ini adalah pertanyaan fundamental. Kalau diibaratkan pacaran, sebelum kalian ajak dia nikah, kalian harus tahu dulu kan definisinya, asalnya dan tujuannya apa. Sama, sebelum kita mengelolanya, kita harus kenal dulu dengan si persediaan ini. Mari kita bedah teks di sebelah kiri ya. Definisi formal, aset lancar. Definisi persediaan itu adalah aset lancar yang dimiliki perusahaan. Garis bawahi kata aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena tujuannya adalah cepat diubah menjadi uang tunai dijual dalam siklus operasi normal perusahaan. Tuh, peran kunci jembatan vital. Peran kunci persediaan itu adalah jembatan vital. Bayangin kalau enggak ada jembatan, bagaimana barang dari tahap produksi bisa sampai ke tahap distribusi penjualan. Slogan, kita selalu ingin kelancaran operasi bisnis tanpa gangguan. Gangguan di gudang itu ibarat mau meeting online tapi internetnya putus-putus. Mau ngegame tapi lagging terus. Kalau persediaan kita kacau, pabrik bisa berhenti bekerja karena idle time, karena kehabisan bahan baku, atau kita bisa kehilangan pelanggan karena stock out karena barang jadi habis. Dua-duanya auto rugi. 3. Gambar gudang, kapitalisasi fisik. Coba lihat foto gudang di sebelah kanan. Rak-rak yang tersusun rapi, cahaya yang terang. Itu bukan cuma foto keren, tapi representasi dari nilai uang yang besar. Setiap kardus yang kalian lihat di sana itu adalah uang perusahaan. Kalau kardus itu dibiarkan menua dan berdebu obsolete, uang kita pun ikut menua dan tidak bergerak. Prinsip dasar, persediaan harus bergerak. Dia tidak boleh stuck seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Harus ada flow. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang, persediaan cuma barang di gudang, kalian harus koreksi. Bilang ke dia, persediaan itu aset bos, kalau kamu gagal mengelolanya, dompet perusahaan yang akan menjerit.
Baik, teman-teman semua, setelah kita tahu apa itu persediaan dan betapa krusialnya dia, sekarang kita akan masuk ke detailnya. Slide ini adalah kunci untuk memahami struktur di balik setiap gudang dan lantai produksi. Tolong perhatikan slide ini baik-baik, judulnya jelas, klasifikasi persediaan. Di sini kita melihat 3 pilar utama dari persediaan yang ada di sebuah perusahaan manufaktur atau produksi. Ibaratnya ini adalah 3 status Facebook dari sebuah produk, baru jomblo, lagi PDKT, dan sudah jadian dan siap dihalalin. 1. Raw materials, material dasar. Lihat gambar pertama, kalian lihat gulungan baja tebal yang besar itu kelihatan berat dan powerful kan? Ini adalah raw materials atau bahan baku. Definisi, ini adalah material dasar yang belum diproses, dibeli dari pemasok dan menunggu gilirannya untuk beraksi di produksi. Ini adalah wujud persediaan yang paling awal. Analoginya, kalau kalian mau masak nasi goreng viral, raw materialnya adalah beras, telur, dan bumbu mentah. Dia belum bisa dijual sebagai nasi goreng, tapi tanpa dia nggak ada drama. Pentingnya, kalau bahan baku ini stock out, habis fix, seluruh pabrik akan berhenti. Ingat, raw materials itu fondasi. Kalau fondasi goyah, cita-cita produksi bisa bubar jalan. 2. Work in process WIP. Lihat gambar kedua. Coba lihat, ada mobil merah yang sedang dirakit. Ada pekerja yang sedang fokus memasang sesuatu. Inilah yang dinamakan work in process WIP. Definisi, ini adalah barang yang sedang dalam tahap produksi, tetapi belum selesai sepenuhnya. Dia sudah bukan bahan baku lagi, tapi belum jadi produk akhir. Dia adalah fase setengah matang. Analoginya kembali ke nasi goreng. WIP adalah ketika beras sudah dimasak jadi nasi, telur sedang digoreng, dan bumbu sedang diulek. Semuanya sudah diproses, tapi belum jadi sepiring utuh. Drama WIP. Kenapa WIP ini penting? Karena disinilah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ditambahkan ke bahan baku. WIP yang terlalu lama di lantai produksi alias lama di PDKT-in bisa menandakan adanya bottleneck hambatan atau inefisiensi di jalur perakitan. Kalau WIP numpuk berarti ada masalah di flow produksi. 3. Finished goods, produk akhir. Lihat gambar ketiga, siapa yang enggak suka melihat tumpukan kardus rapi di atas palet begini? Ini pemandangan yang paling melegakan, ini adalah finished goods. Definisi, ini adalah produk akhir yang telah selesai diproses dan siap dijual atau didistribusikan ke pelanggan. Ini adalah hasil kerja keras kita. Analoginya, inilah sepiring kopi susu gula aren viral yang siap diantar ke customer yang kelaparan. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh proses. Risiko finished goods, walaupun sudah selesai, finished goods juga punya risiko loh. Risiko pertama, enggak laku, obsolete atau kadaluarsa. Ini uang yang stuck. Risiko kedua, rusak saat penyimpanan atau pengiriman, damage. Pentingnya, kita harus memastikan finished goods ini bergerak cepat. Finished goods yang baik adalah yang cepat keluar dari gudang. Kalau kelamaan, dia akan jadi mantan yang makan tempat di memori. Nah, dengan memahami 3 klasifikasi ini, kalian bisa tahu di mana letak masalah operasional di sebuah perusahaan. Apakah di awal raw material, di tengah WIP, atau di akhir finished goods? Tadi kita sudah bahas definisi dan klasifikasi. Sekarang, ayo kita naik level. Slide ini sangat penting karena kita akan mendobrak mitos-mitos lama yang sering beredar di dunia bisnis dan menggantinya dengan realitas cerdas dalam manajemen inventaris. Judulnya catchy banget, mitos versus realitas. Kita harus berpikir kritis, teman-teman. Jangan mudah percaya sama pepatah lama yang menyesatkan. Mitos pertama, persediaan adalah beban. Mitos umum, banyak orang terutama dari divisi keuangan sering bilang persediaan itu beban. Itu uang yang stuck di gudang, enggak gerak. Lihat gambar di atas, si Mas berkeringat pusing melihat tumpukan kardus. Realitas bisnis, persediaan adalah aset strategis. Kenapa? Karena dia yang melindungi operasi dari ketidakpastian. Contoh, kalau pemasok tiba-tiba telat kirim bahan baku atau permintaan pasar tiba-tiba melonjak viral mendadak, siapa yang menyelamatkan kita? Ya, persediaan cadangan itu. Dia adalah perisai kita di tengah badai ketidakpastian. Mitos kedua, banyak stok sama dengan aman. Mitos umum, prinsip kuno. Pokoknya stok harus banyak biar hati tenang.
Siapa di sini yang kalau jajan selalu beli dobel biar nggak kehabisan? Sama. Realitas bisnis, persediaan berlebihan justru menyembunyikan masalah. Masalah apa? Kualitas buruk, lead time waktu tunggu yang panjang, inefisiensi produksi, atau bahkan desain produk yang cacat. Analogi kocak, overstock itu ibarat kamu punya banyak banget pakaian, tapi 80% nggak pernah kamu pakai. Pakaian itu jadi beban, makan tempat, dan bahkan bisa jamuran. Sama, persediaan yang overstock bisa kadaluarsa dan menyerap biaya penyimpanan yang tinggi. Banyak stok bukan berarti aman, tapi bisa jadi penimbun masalah. Mitos ketiga, semua barang sama pentingnya. Mitos umum, semua barang di gudang diperlakukan sama, diawasi sama ketatnya. Realitas bisnis, diferensiasi kritis diperlukan untuk efisiensi. Kita harus melakukan analisis ABC. Ada yang sudah pernah dengar ABC. Ini bukan alfabet ya. Barang kategori A paling penting, nilai moneter tinggi, perputarannya cepat. Kita harus awasi super ketat. Barang kategori C kurang penting, nilai rendah tapi jumlahnya banyak. Pengawasannya bisa lebih longgar. Intinya, kita tidak boleh buang energi untuk menghitung baut Rp500 sebulan sekali, sementara berlian Rp500 juta cuma dihitung setahun sekali. Itu namanya tidak efisien. Kesimpulan untuk slide ini, manajemen inventaris modern menuntut kita untuk berpikir sebagai strategis. Kita harus mencari titik keseimbangan optimal, tidak terlalu sedikit risiko stock out dan tidak terlalu banyak risiko overstock dan menyembunyikan masalah. Ingat slogan kita, jangan mau jadi manajer yang dikendalikan mitos, tapi jadilah manajer yang bekerja berdasarkan realitas data. Ada pertanyaan tentang 3 mitos ini, mungkin ada yang mau curhat punya pengalaman overstock barang yang akhirnya jadi fosil di gudang, silakan. Mahasiswa-mahasiswi keren dan calon CEO masa depan. Selamat datang di sesi paling seru dan paling drama dalam manajemen logistik, perspektif keuangan versus pemasaran. Tolong lihat slide ini baik-baik. Kalian melihat ada 2 tokoh utama di sini kan? Kita punya pahlawan keuangan di sebelah kiri dan ratu pemasaran di sebelah kanan. Mereka ini bukan musuh, tapi mereka punya perspektif yang 180 derajat berbeda tentang satu hal, persediaan. Ini adalah drama perpetual yang terjadi di hampir setiap perusahaan. Tugas kita adalah menjadi manajer operasi yang bisa menjadi wasit di antara keduanya. Dari sisi tim keuangan The Controller, tokohnya, kita sebut saja Pak Budi dari keuangan, cenderung berpikir sangat logis dan berbasis angka. Keinginan Pak Budi cenderung menginginkan persediaan rendah. Kenapa rendah? Ada 3 alasan kuat. 1. Efisiensi modal. Persediaan tinggi mengikat modal kerja, kata Pak Budi. Artinya semakin banyak barang numpuk, semakin banyak uang perusahaan yang menganggur dan tidak bisa dipakai untuk investasi lain. Uang harus cepat berputar. 2. Biaya simpan. Pak Budi mau mengurangi biaya gudang, asuransi, dan risiko usang. Bayangin bayar sewa gudang yang besar, listrik, AC, asuransi kebakaran, semua itu biaya. Kalau barangnya enggak laku, itu kerugian total. 3. ROI, Return on Investment. Persediaan rendah meningkatkan rasio pengembalian aset. Ini murni hitung-hitungan akuntansi. Dengan aset yang rendah, persediaan rendah, persentase keuntungan ROI akan terlihat lebih tinggi. Slogan keuangan, uang harus gerak, bukan tidur di gudang. Dari sisi tim pemasaran, The Queen of Sales, tokohnya, kita sebut saja Bu Rina dari pemasaran. Pikirannya selalu tentang pelanggan dan peluang pasar. Keinginan Bu Rina cenderung menginginkan persediaan tinggi. Kenapa tinggi? Ini alasan Bu Rina. 1. Service level. Pemasaran ingin menjamin ketersediaan produk saat pelanggan butuh. Kalau customer pesan hari ini harus ada. Kalau stok kosong, customer langsung lari ke kompetitor. 2. Responsivitas. Bu Rina mau pengiriman cepat tanpa menunggu produksi. Kalau stok tinggi, begitu ada pesanan viral, klik langsung kirim. Tidak perlu menunggu pabrik yang lama. Ini bikin customer bahagia. 3. Varian. Pemasaran ingin menyediakan banyak pilihan display untuk pelanggan. Stok yang banyak berarti bisa menampilkan semua warna, semua ukuran, dan semua model. Ini meningkatkan peluang penjualan. Slogan pemasaran, stok yang banyak, pelanggan senang, penjualan meroket. Peran Anda sebagai manajer operasi The Wasit. Inilah kunci dari mata kuliah ini guys. Keuangan mau efisiensi biaya.
pemasaran mau kepuasan pelanggan. Anda harus menemukan titik optimal. Anda tidak boleh membuat persediaan terlalu rendah sampai terjadi stock out, pemasaran marah besar. Dan Anda juga tidak boleh terlalu tinggi sampai modal perusahaan macet, keuangan murka. Challenge Anda, jadilah jembatan antara profit margin yang diinginkan keuangan dan customer satisfaction yang diperjuangkan pemasaran. Tips viral. Ingat, dalam hidup ini balance itu penting. Begitu juga di manajemen persediaan. Kalau kata anak muda sekarang, persediaan itu harus on point, nggak boleh over biar nggak flop, dan nggak boleh low biar nggak miss out. Ada yang punya pertanyaan, atau ada yang mau berbagi pengalaman bekerja dengan manajer keuangan yang super pelit soal stok? Sharing is caring. Setelah kita paham mindset dan drama antara keuangan dan pemasaran, sekarang kita masuk ke inti dari mata kuliah ini. Pentingnya manajemen persediaan. Tolong perhatikan slide ini teman-teman. Di sini kita melihat seorang manajer yang fokus memegang tablet di tengah gudang yang tertata rapi. Dia bukan sedang selfie loh, tapi dia sedang memastikan 4 pilar utama ini berjalan dengan baik. 4 pilar ini adalah alasan kenapa gaji manajer logistik itu penting dan tidak bisa dihilangkan. 1. Efisiensi biaya, minimalkan kerugian. Poin kunci, meminimalkan biaya penyimpanan gudang dan biaya akibat kerusakan barang. Penjelasan, ingat yang tadi kita bahas, gudang itu mahal. Ada biaya sewa, listrik, keamanan, dan asuransi. Kalau kita simpan barang berlebihan, biaya gudang kita auto bengkak. Tips viral, manajemen persediaan yang baik itu memastikan barang yang disimpan hanya yang dibutuhkan. Kalau kata anak finansial zaman sekarang, hemat pangkal kaya, persediaan tepat pangkal profit. Ini juga mencegah barang rusak atau jadi fosil di sudut gudang. 2. Kepuasan pelanggan mencegah stock out. Poin kunci, memastikan produk selalu tersedia saat pelanggan membutuhkan, mencegah stock out. Penjelasan, ini adalah jantungnya tim pemasaran. Customer itu nggak suka menunggu. Kalau mereka pesan barang dan kita bilang maaf stok habis dan fix, mereka akan langsung pindah ke toko sebelah. Konsekuensi, kehilangan penjualan hari ini dan yang lebih parah, kehilangan loyalitas pelanggan selamanya. Di era media sosial, satu pelanggan kecewa bisa bikin rating bisnis kita hancur. Jadi, manajemen persediaan yang baik menjamin service level yang tinggi. 3. Kelancaran arus kas, cash flow. Poin kunci, mencegah dana tertahan terlalu lama dalam bentuk stok mati. Penjelasan, uang yang kita pakai buat beli barang inventory itu adalah modal kerja. Kalau barang itu nggak laku-laku dan jadi stok mati, artinya uang kita juga ikut mati di gudang. Perspektif keuangan, kita harus menjaga cash flow agar lancar. Dengan mengatur persediaan, kita memastikan uang itu cepat kembali dalam bentuk penjualan. Arus kas yang sehat itu seperti air sungai. Jangan sampai ada batu besar stok mati yang bikin dia macet. 4. Perencanaan produksi, stabilitas operasi. Poin kunci, menjaga stabilitas jadwal produksi agar tidak terhenti karena kekurangan bahan. Penjelasan, ini penting untuk pabrik. Bayangkan pabrik sudah siap beroperasi, pekerja sudah standby, tapi ternyata bahan baku yang kita bahas tadi kosong. Akibat, pabrik harus berhenti total, yang artinya kita membayar gaji pekerja tanpa ada hasil produksi. Itu rugi ganda. Manajemen persediaan memastikan bahan baku selalu ada di waktu yang tepat, sehingga jadwal produksi kita stabil dan berjalan sesuai target. Jadi guys, manajemen persediaan bukan hanya soal gudang, tapi soal mengoptimalkan profit, efisiensi biaya dan arus kas, dan mengamankan revenue, kepuasan pelanggan, dan perencanaan produksi. Slogan penutup, manajer logistik adalah pahlawan tanpa sayap yang menjaga perusahaan tetap profitable dan customer tetap happy. Ada pertanyaan tentang 4 pilar penting ini? Silakan angkat tangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin pusing akuntan, tapi sangat krusial buat kita sebagai manajer menghitung nilai persediaan. Tolong fokus pada slide ini ya. Judulnya adalah metode perhitungan nilai persediaan. Ini murni hitungan, tapi dampaknya luar biasa pada laporan keuangan perusahaan.
Kenapa nilai persediaan itu penting? Karena nilai inilah yang menentukan berapa harga pokok penjualan kita dan berapa laba kotor yang kita laporkan. Ini menentukan berapa pajak yang harus kita bayar dan seberapa seksi perusahaan kita di mata investor. Di dunia akuntansi dan manajemen, ada beberapa cara untuk menghitung nilai barang yang keluar dijual dan nilai barang yang tersisa di gudang stok akhir. Hari ini kita bahas dua metode yang paling dominan digunakan, FIFO dan average. 1. FIFO first in first out. Prinsip dasar, konsepnya gampang banget. Barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Jadi kita berasumsi bahwa stok akhir yang tersisa di gudang adalah barang pembelian terbaru. Secara fisik ini masuk akal kan, kita nggak mau barang lama expired. Dampak pada laporan keuangan, saat terjadi inflasi, harga barang cenderung naik, nilai persediaan di neraca akan lebih tinggi dan lebih relevan dengan harga pasar saat ini. Kenapa? Karena stok akhir kita dinilai menggunakan harga yang paling baru dan paling mahal. Laba kotor. Karena kita menggunakan harga beli yang paling lama dan paling murah untuk menghitung HPP, maka laba kotor kita cenderung lebih tinggi saat inflasi. Analogi lucu FIFO. FIFO itu seperti prioritas di rest area. Mobil yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Kita selalu mendahulukan yang duluan datang. 2. Average rata-rata tertimbang. Prinsip dasar, metode ini tidak peduli mana yang masuk duluan. Harga barang dihitung berdasarkan rata-rata biaya semua barang yang tersedia untuk dijual. Jadi setiap ada pembelian baru, harga rata-rata lama dicampur dengan harga baru dan menghasilkan harga rata-rata baru. Dampak pada laporan keuangan, memuluskan fluktuasi. Metode ini bagus untuk memuluskan fluktuasi harga. Jadi laporan kita nggak terlalu naik turun drastis, lebih stabil. Nilai persediaan dan HPP-nya akan berada di antara hasil perhitungan FIFO dan LIFO. Ini memberikan hasil yang moderat. Analogi lucu average itu seperti nilai ujian kalian. Nilai ujian pertama yang jelek dicampur nilai ujian terakhir yang bagus, hasilnya ya nilai rata-rata yang biasa saja, stabil, tidak terlalu ekstrim. Catatan penting, LIFO. Lihat catatan kaki, ada yang namanya LIFO last in first out. Ini adalah kebalikan dari FIFO. Perhatikan, metode LIFO tidak lagi umum digunakan dalam standar pelaporan internasional, IFRS. Jadi meskipun kalian mungkin mempelajarinya di akuntansi, dalam praktik logistik global, fokus kita ada pada FIFO dan average. Jadi sebagai manajer logistik, kita harus tahu bahwa pilihan metode ini sangat strategis. Pilihan kita akan mempengaruhi bagaimana investor melihat profitabilitas perusahaan. Ada pertanyaan, siapa yang tim FIFO dan siapa yang tim average? Kenapa? Silakan berikan pendapat. Bagaimana capek menghitung stok? Jangan dulu, kita baru mau masuk ke bagian yang paling menusuk hati keuangan dan paling menyakitkan bagi pemasaran. Tolong perhatikan slide ini baik-baik, judulnya Struktur Biaya Persediaan. Di sini kita akan membedah 3 jenis biaya utama yang harus kalian pertimbangkan saat membuat keputusan di gudang. Ingat, setiap keputusan inventaris yang kalian buat pasti akan memicu salah satu atau bahkan ketiga biaya ini. Slogan sesi ini, manajemen inventaris adalah seni mencari titik terendah dari total 3 biaya ini. 1. Biaya penyimpanan holding cost. Lihat ikon gudang, biaya ini muncul karena kita memutuskan untuk menyimpan barang. Komponen biaya sewa gudang, asuransi listrik, dan keamanan. Ini adalah biaya operasional sehari-hari. Depresiasi barang, penyusutan nilai. Barang bisa rusak, kadaluarsa, atau jadi obsolet usang. Prinsip dasar, semakin lama dan semakin banyak kita menyimpan, holding cost ini semakin besar. Jadi persediaan tinggi sama dengan holding cost tinggi. Analogi lucu, holding cost itu kayak biaya langganan aplikasi yang enggak pernah kamu pakai. Kamu tetap bayar padahal enggak ada manfaatnya, itu uang yang terbuang sia-sia. 2. Biaya pemesanan ordering cost. Lihat ikon uang dengan simbol dolar. Biaya ini muncul setiap kali kita melakukan pemesanan atau membeli persediaan baru. Komponen biaya administrasi pembelian gaji purchasing staff. Biaya transportasi pengiriman dari pemasok. Biaya inspeksi barang masuk.
prinsip dasar. Kalau kita sering pesan dalam jumlah kecil, low inventory, ordering cost kita tinggi karena kita harus bayar biaya shipping berulang kali. Kalau kita jarang pesan dalam jumlah besar, ordering cost kita rendah, tapi holding cost kita yang naik. Ini dia dilemanya. Kalian harus memilih. Mau sering-sering bayar ongkos kirim ordering atau mau bayar sewa gudang yang mahal, holding. 3. Biaya kekurangan, shortage cost. Lihat ikon badai kekurangan, biaya ini muncul saat kita kehabisan stok. Ini adalah biaya yang paling bikin tim pemasaran sakit hati. Komponen biaya, kehilangan potensi penjualan, pesanan yang gagal terpenuhi, reputasi buruk, pelanggan kecewa, review negatif, dan mereka pindah ke kompetitor. Biaya expediting mempercepat pesanan yang mahal. Prinsip dasar, biaya ini sangat tinggi jika produk kita sangat penting atau demand-nya sangat tinggi. Persediaan rendah equal shortage cost tinggi. Quotes viral. Menjaga reputasi itu mahal harganya, tapi kehilangan reputasi karena stock out itu priceless, tapi dalam artian negatif. Keseimbangan optimal, the sweet spot. Tugas kalian sebagai manajer operasi adalah mencari EOQ, yaitu titik pemesanan di mana total biaya, holding, ordering, dan shortage berada pada titik terendah. Anda harus menyeimbangkan 3 biaya ini untuk mencapai efisiensi maksimum. Inilah yang akan kita hitung di pertemuan selanjutnya. Siap? Kita sudah bahas drama di gudang, konflik, keuangan versus pemasaran, dan juga 3 jenis biaya. Sekarang kita masuk ke solusi yang paling keren. Slide ini adalah masterpiece di dunia supply chain, judulnya Trade-off Kritis, Model Economic Order Quantity. Ini bukan sekadar grafik guys, ini adalah peta harta karun yang akan membawa kalian menemukan titik optimal dalam manajemen persediaan. Ini adalah cara kita menjadi wasit yang adil antara ordering cost dan holding cost 1. Menyeimbangkan 2 biaya. Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, keputusan berapa banyak kita harus memesan, ya, reorder quantity, selalu melibatkan pertukaran trade-off. Biaya pemesanan ordering cost, biaya ini turun jika kita memesan dalam jumlah besar. Kenapa? Karena frekuensi pemesanan kita menjadi jarang, jadi kita hemat di biaya kirim dan administrasi. Biaya penyimpanan holding cost, biaya ini naik jika kita memesan jumlah besar. Logis kan, semakin banyak barang yang datang sekali pesan, semakin tinggi rata-rata stok yang kita simpan, dan biaya sewa gudang, asuransi, dan risiko usang ikut naik. 2. Analisis grafik the sweet spot. Coba perhatikan grafik di sebelah kanan. Ada 3 kurva penting di sana. Garis biru ordering cost, lihat kurva ini miring ke bawah. Artinya, seiring dengan bertambahnya jumlah pesanan, reorder quantity, biaya pemesanan per tahun kita menurun. Garis hitam tuh holding cost, kurva ini miring ke atas. Semakin banyak kita pesan, semakin besar kuantitasnya, semakin tinggi biaya penyimpanan kita. Garis merah total cost, kurva ini adalah penjumlahan dari ordering cost dan holding cost. Ini adalah biaya total yang harus dikeluarkan perusahaan. 3. Titik EOQ Economic Order Quantity. Definisi kritis, EOQ adalah titik perpotongan antara kurva ordering cost dan holding cost. Maknanya, di titik ini total biaya perusahaan berada pada level minimum. Ini adalah kuantitas pesanan yang paling ekonomis yang harus kita ajukan ke supplier. Slogan, di titik EOQ, biaya memesan sama dengan biaya menyimpan. Kita mencapai keseimbangan emas. Kita tidak terlalu sering pesan dan tidak terlalu banyak menimbun. Pentingnya model ini. Dengan menggunakan formula EOQ yang akan kita pelajari minggu depan, kita bisa memberikan jawaban berbasis matematis untuk pertanyaan, berapa banyak kardus yang harus kita pesan supaya paling hemat. Ini membuktikan bahwa manajemen logistik itu bukan ilmu kira-kira, tapi ilmu yang presisi dan powerful. Jadi guys, kalau kalian mau relationship persediaan dan uang kalian harmonis, kalian harus cari EOQ-nya. Kalau kata anak gaul sekarang, hidup itu harus balance, dan di gudang, balance itu namanya EOQ, cari titik minimum biar profit kalian maksimum. Kita sudah bahas metode perhitungan nilai. Sekarang kita akan membahas salah satu teknik viral dan paling cerdas dalam manajemen persediaan.
Teknik ini membuktikan bahwa kita tidak bisa memperlakukan semua barang secara sama. Tolong perhatikan slide ini, judulnya keren. Analisis ABC Hukum Pareto. Ini adalah cara kita mengaplikasikan hukum Pareto, aturan 80-20 di gudang. Siapa di sini yang pernah dengar 80/20, yaitu 80% dari hasil kita biasanya datang dari 20% usaha kita. Nah, di gudang bunyinya sedikit berbeda, tapi intinya sama. 1. Apa itu analisis ABC? Definisi analisis ABC adalah metode klasifikasi persediaan berdasarkan nilai penggunaan dan investasi. Tujuannya adalah membantu kita fokus pada item yang paling berdampak. Kita harus mengalokasikan waktu dan energi kita pada barang yang paling berharga. Lihat grafiknya, di grafik ada 3 kelompok batang, A, B, dan C. Ini menunjukkan bahwa barang-barang tidak didistribusikan secara merata nilainya. 2. 3 kategori persediaan hukum Pareto di gudang. Kita membagi persediaan menjadi 3 kelas berdasarkan nilai uang yang diinvestasikan. A. Kategori A, high value. Porsi item hanya sekitar 10-20% dari total jumlah item fisik di gudang. Porsi nilai, tapi barang ini menyumbang 70-80% dari total nilai uang persediaan kita. Kontrol, perlu kontrol ketat. Contoh, komponen utama mesin, berlian atau bahan baku yang sangat mahal. Perlakuan, wajib dihitung stok opname harian atau mingguan. Sistem keamanannya harus super ketat. Jangan sampai stock out. B. Kategori B, medium value. Porsi item, sekitar 30-40% dari total item. Porsi nilai, menyumbang 15-25% dari total nilai uang. Kontrol moderat. Perlakuan, bisa dihitung stok opname bulanan atau triwulanan. C. Kategori C, low value. Porsi item, ini yang paling banyak, sekitar 50-60% dari total jumlah item. Porsi nilai, tapi hanya menyumbang sekitar 5% dari total nilai uang. Kontrol sederhana. Contoh baut, mur, label kemasan, atau barang-barang kecil yang murah. Perlakuan, kita tidak buang-buang waktu menghitungnya setiap hari. Cukup dihitung beberapa kali setahun atau menggunakan sistem visual, 2-pin system. 3. Penerapan di lapangan. Analisis ABC ini adalah senjata kita untuk melawan mitos semua barang sama pentingnya. Aplikasi praktis. Manajer logistik akan menempatkan barang kategori A di area gudang yang paling aman, paling mudah diakses, dan paling sering diawasi. Barang kategori C bisa diletakkan di sudut yang kurang diawasi, karena kehilangan satu baut tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Slogan, ingat teman-teman, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas itu wajib. Analisis ABC mengajarkan kita untuk fokus pada yang bernilai tinggi. Apakah ada pertanyaan tentang penerapan ABC ini? Mungkin ada yang mau kasih contoh barang kategori A di kehidupan sehari-hari kalian? Silakan. Ini adalah slide yang paling mistis dan paling menentukan keberhasilan kita dalam merencanakan persediaan. Teman-teman semua, kita telah membahas betapa pentingnya keseimbangan biaya dan kontrol analisis ABC. Tapi, semua itu tidak akan berarti jika kita tidak tahu berapa banyak permintaan dari customer di masa depan. Tolong perhatikan slide ini, judulnya Peramalan Permintaan Demand Forecasting. Kalian lihat gambar di sana, ada seorang peramal yang sedang menatap bola kristal. Lucu kan? Ini adalah ilustrasi bahwa peramalan permintaan sering dianggap sebagai ilmu sihir atau ramalan di banyak perusahaan. Padahal itu adalah ilmu yang berbasis data dan statistik. 1. Inti dari logistik. Poin kunci, persediaan yang baik dimulai dari perkiraan permintaan yang baik. Penjelasan, semua keputusan yang sudah kita pelajari, EOQ, reorder point, safety stock, semuanya berdasarkan pada asumsi tentang berapa banyak customer akan membeli. Pertanyaan krusial, bagaimana kita bisa tahu kapan harus reorder material yang dikenal sebagai economic order quantity kalau kita tidak tahu kapan produk jadi kita akan habis? Jawabannya ada di peramalan permintaan. 2. Kenapa peramalan permintaan penting? Mengurangi risiko stock out, perkiraan yang akurat membantu kita menyiapkan stok cadangan yang memadai. Menjaga cash flow, peramalan yang buruk terlalu tinggi bisa menyebabkan overstock dan modal kita tertanam.
Perencanaan kapasitas, peramalan membantu tim produksi dan SDM untuk menentukan berapa banyak mesin yang harus kita operasikan dan berapa banyak tenaga kerja yang harus kita rekrut. 3. Dari ramalan ke ilmu data. Mitos, banyak orang berpikir forecasting itu cuma feeling manajer pemasaran. Realitas, demand forecasting hari ini adalah disiplin ilmu yang menggunakan model statistik seperti moving average, exponential smoothing, dan regresi dan kecerdasan buatan AI. Kita menganalisis data penjualan historis, tren musiman seperti penjualan naik saat lebaran atau tahun baru, hingga faktor eksternal seperti harga pesaing atau kondisi ekonomi. 4. Kunci keberhasilan. Kalian tidak perlu menjadi peramal seperti di gambar, tapi kalian harus menjadi analis data yang handal. Sistem kolaborasi, peramalan terbaik adalah hasil kolaborasi antara pemasaran penjualan, memberikan input tentang promosi dan selera pelanggan. Logistik operasi, memberikan input tentang kapasitas gudang dan kemampuan produksi. Keuangan, memberikan input tentang batasan anggaran. Jadi guys, jangan coba-coba pakai bola kristal atau membaca garis tangan untuk meramalkan permintaan. Kalian harus menggunakan Excel, software ERP, dan data yang akurat. Slogan di dunia logistik yang paling powerful bukanlah ilmu sihir, tapi data science. Setelah kita menguasai semua dasar dan konflik dalam manajemen persediaan, kita sampai pada salah satu strategi paling lean dan paling efisien yang pernah ada, just-in-time JIT. Mahasiswa-mahasiswi super efisien, tolong fokus pada slide ini, judulnya just-in-time JIT. JIT ini bukan sekadar metode, teman-teman. Ini adalah filosofi yang mengubah cara pabrik berpikir tentang gudang. Kalau tadi kita bilang persediaan itu aset, di JIT kita akan mengubahnya menjadi persediaan itu harus diminimalisir hingga ke titik nol. 1. Konsep lean, anti penimbun. Definisi JIT adalah strategi manajemen yang merupakan bagian dari konsep lean. Intinya, perusahaan produksi hanya menerima barang saat dibutuhkan dalam proses produksi, tidak sebelumnya. Slogan JIT, jangan datang terlalu cepat, jangan datang terlalu lambat, datanglah tepat waktu. Kenapa anti penimbun? JIT lahir dari Toyota, Jepang yang menghadapi keterbatasan lahan. Mereka sadar menimbun barang di gudang itu pemborosan. 2. Tujuan JIT mengurangi pemborosan. Tujuan utama JIT mengurangi biaya persediaan dan pemborosan waste secara drastis. Pemborosan waste yang dieliminasi. Pemborosan penyimpanan mengurangi holding cost karena barang yang datang langsung masuk ke jalur produksi. Pemborosan modal, uang perusahaan tidak tertanam lama dalam bentuk stok. Pemborosan kualitas, karena stok sedikit, setiap barang yang datang harus sempurna, zero defect. Kalau ada barang rusak, sistem JIT langsung macet. 3. Syarat mutlak, the hard truth. JIT ini memang terdengar keren dan efisien, tapi bukan untuk semua orang. JIT menuntut syarat yang sangat ketat, peramalan akurat, membutuhkan peramalan permintaan yang sangat akurat. Kalau ramalan kita meleset dan demand tiba-tiba melonjak, kita auto stock out dan auto kehilangan pelanggan. Hubungan pemasok kuat membutuhkan hubungan yang kuat serta cepat dengan pemasok. Pemasok kita harus siap mengirimkan barang dalam waktu yang sangat singkat dan kualitasnya harus terjamin 100%. 4. Grafik kompleks rantai pasok JIT. Lihat gambar kanan. Kalian melihat jaringan rumit ini. Ini bukan peta jalan biasa, ini adalah rantai pasok supply chain yang sangat terintegrasi. Maknanya dalam JIT, flow informasi dan material harus berjalan sangat mulus dan cepat. Setiap simpul pemasok, pabrik, gudang, distributor terhubung erat. Kalau satu titik saja macet, seluruh sistem bisa lumpuh. Jadi JIT itu ibarat punya pacar yang sangat menuntut. Dia tidak mau kamu datang pagi-pagi overstock, tapi dia juga ngamuk kalau kamu telat sedetik stock out. Slogan JIT, kalau JIT berhasil, perusahaan cuan maksimal. Kalau JIT gagal, perusahaan bisa auto collapse. Kita bahas tuntas drama di gudang, konflik keuangan versus pemasaran, hingga strategi just in time yang super efisien. Sekarang kita akan masuk ke penutup yang paling penting di mata akuntan dan investor.
Tolong perhatikan slide ini, judulnya jelas, rasio perputaran persediaan. Ini adalah metrik yang akan membuat kalian langsung tahu seberapa seksi dan efisiensi perusahaan ini. Ini adalah alat ukur yang menilai seberapa sering perusahaan berhasil menjual dan mengganti persediaannya selama periode tertentu. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover. Perputaran persediaan ini adalah indikator vitalitas bisnis. Coba kalian lihat rumusnya yang elegan di tengah slide. Inventory turnover equals rata-rata persediaan harga pokok penjualan HPP. Rumus ini pada dasarnya membandingkan seberapa besar barang yang kita jual, HPP, dengan rata-rata stok yang kita simpan. Ketika rasio tinggi panah ke atas, ketika hasil perhitungan ini tinggi, itu bisa berarti dua hal, dan keduanya harus kita analisis. Skenario baik, ini menunjukkan penjualan yang kuat. Produk laku keras dan stok cepat habis. Ini yang kita mau. Skenario buruk, hati-hati. Rasio yang terlalu tinggi juga bisa mengindikasikan bahwa stok kita kurang, sehingga kita berisiko mengalami stock out. Kalau sering stock out itu merusak reputasi. Ketika rasio rendah panah ke bawah. Sebaliknya, jika hasil perhitungan ini rendah, ini adalah lampu merah yang wajib kita perhatikan. Skenario buruk. Ini menandakan penjualan lemah atau terlalu banyak stok overstocking. Konsekuensi, jika rendah artinya uang perusahaan tidur di gudang dalam bentuk stok mati. Ini menunjukkan inefisiensi dan risiko barang jadi usang atau kadaluarsa. Jadi guys, rasio perputaran persediaan ini adalah rapor kita mencari rasio yang optimal. Terlalu tinggi itu berisiko kehilangan pelanggan, terlalu rendah itu menguras modal. Slogan final kita. Rasio perputaran persediaan yang ideal itu seperti performa kalian di mata dosen. Tidak terlalu ekstrim sampai dicurigai, tapi cukup tinggi untuk menunjukkan kalian ini smart dan efisien. Sekarang coba deh kalian bayangkan perusahaan fashion yang menjual baju viral. Rasio mereka pasti sangat tinggi, tapi perusahaan pembuat mesin berat, rasio mereka pasti lebih rendah. Konteks itu penting. Setelah kita membahas definisi, tantangan, dan strategi inti dalam mata kuliah ini, kita tiba di slide penutup yang merangkum keseluruhan materi. Slide ini adalah kesimpulan besar bagi setiap calon manajer logistik. Mari kita tutup sesi kita dengan review cepat yang powerful. Rangkuman akhir, visualisasi semua konsep. Manajemen persediaan ini bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tapi sebuah ekosistem yang saling terkait. Kalian lihat sendiri dari awal sampai akhir setiap slide terhubung satu sama lain. Kita mulai dengan fondasi apa itu persediaan. Kita tahu persediaan adalah aset lancar dalam bentuk bahan baku, barang proses, atau barang jadi. Peran kuncinya adalah menjadi jembatan vital antara produksi dan distribusi. Lalu kita hadapi tantangan utama. Kita harus menghindari stock out yang menyebabkan hilangnya penjualan dan kekecewaan pelanggan. Di sisi lain, kita juga harus menghindari overstock yang mengikat modal kerja dan menyebabkan biaya gudang membengkak. Ini adalah drama abadi kita. Kemudian kita belajar menjadi wasit dalam perspektif keuangan versus pemasaran. Keuangan mau stok rendah demi efisiensi modal dan ROI tinggi. Pemasaran mau stok tinggi demi service level dan responsivitas cepat. Tugas kita adalah mencari titik optimal dengan memahami struktur biaya persediaan, menyeimbangkan holding cost, ordering cost, dan shortage cost. Kita menemukan solusi optimal dengan model EOQ, Economic Order Quantity, mencari titik pemesanan di mana total biaya holding plus ordering berada di level minimum. Kita juga belajar untuk bekerja cerdas dengan analisis ABC hukum Pareto. Kita fokus pada barang kategori A dengan nilai 70-80% dengan kontrol super ketat dan tidak membuang energi untuk barang kategori C dengan nilai 5%. Dan kita wajib membuang mitos yang mengatakan persediaan itu beban. Karena pentingnya manajemen persediaan adalah menjamin efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, kelancaran arus kas, dan stabilitas perencanaan produksi. Terakhir, kemampuan kita diukur dengan rasio perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa sering kita menjual dan mengganti stok. Kita mencari rasio yang optimal, tidak terlalu tinggi risiko stock out dan tidak terlalu rendah risiko overstock.
Mahasiswa-mahasiswi sekalian, hari ini kalian bukan lagi sekadar mahasiswa, tapi calon pahlawan keseimbangan bisnis. Kalian adalah jembatan antara profit dan kepuasan pelanggan. Slogan final kita, jangan hanya jadi penonton drama gudang, tapi jadilah sutradara yang mengatur flow barang dengan presisi data. Mahasiswa-mahasiswi visioner, kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa dalam memahami manajemen persediaan. Kita sudah bahas drama, konflik, dan tools statistiknya. Sekarang mari kita lihat ke masa depan. Tolong perhatikan slide terakhir yang sangat futuristik ini, judulnya Masa Depan Manajemen Persediaan. Ini adalah sneak peek ke dunia logistik 5.0. Jika hari ini kita sudah keren menggunakan Excel dan scanner barcode, masa depan menuntut kita untuk otomatisasi dan kecerdasan buatan. Di masa depan, pekerjaan kalian akan lebih fokus pada strategi, karena robot dan AI yang akan mengerjakan hal-hal teknis. Pertama, mari kita lihat pilar otomasi dan IoT. Penerapan RFID, Radio Frequency Identification, dan sensor IoT. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Di masa depan, penggunaan tag RFID dan sensor IoT akan memungkinkan kita melacak stok secara real-time tanpa perlu lagi scan manual. Implikasinya, tingkat akurasi stok, akuntansi, dan fisik akan mencapai 99,9%. Inventory error yang tadi kita sebut sebagai kenangan akan hilang digantikan oleh data yang selalu up-to-date. Selanjutnya, pilar yang paling viral saat ini, AI dan machine learning. Algoritma cerdas, kita tidak lagi perlu pusing dengan peramalan manual. Algoritma cerdas akan mampu memprediksi pola permintaan dengan akurasi tinggi. Fungsi AI bisa menganalisis data penjualan historis, tren musiman, hingga cuaca dan event di media sosial untuk memberikan prediksi demand. Meminimalisir human error, ini akan meminimalkan human error dalam perencanaan stok. Keputusan pemesanan tidak lagi berdasarkan feeling manager yang sedang bad mood, tapi berdasarkan hasil analisis super akurat dari AI. Lihat gambar robot yang sedang memindahkan palet ini bukan sekadar pajangan, tetapi cerminan dari revolusi industri. Kita bergerak menuju gudang yang sangat canggih dan mandiri. Penutup sesi dan call to action. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, kalian sudah siap untuk menghadapi tantangan utama dan mengaplikasikan model EOQ. Namun, dunia logistik akan selalu berubah. Pesan saya, pelajari statistik, pelajari data science, dan kuasai teknologi. Karena di masa depan, manajer logistik yang sukses adalah yang paling cepat beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Slogan final kita, jangan hanya belajar mengelola kardus di gudang lama, tapi jadilah arsitek yang merancang gudang cerdas masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangatnya. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.